Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad din tifil qulubi wa dawaiha wa apiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, begitu cerita tentang Aki bertemu Bu Wamen dan kemudian membahas tentang program yang baru tentang lansia berdaya, lalu banyak komentar kepada Aki. Ki, ada yang apa bedanya sih lansia tangguh dengan lansia berdaya? Aki bilang lansia tangguh itu modalnya, lansia berdaya itu adalah aplikasinya yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk umum. Gitu kira-kira ya, pasti ada perbedaan. Kemudian banyak yang bertanya, sekarang apa kira-kira Ki di masa kini yang bisa mengembalikan citra? Ini tentang citra. Karena kita itu sudah diberi label tentang Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, garis miring BKKBN, tapi kan di bawahnya sudah mulai agak lemah. Nah, jadi cerita stunting itu kan program bersama. Cerita tentang bina-bina BKB, BKR, BKL, UPPKA itu banyak ragam di tempat lain, malah kadang kita tersisihkan. Saya ingin yang spesifik, mencari peserta KB atau aseptor, jangankan hal yang rutin, yang terpusat saja itu kan sudah terlalu lama itu programnya, begitu-begitu aja. Nah sekarang apa yang menurut Aki, sehingga PLKB, Pos KB, PPKBD punya wibawa tersendiri, khususnya di desa dan kecamatan yang Aki geluti juga kira-kira naik ke atasnya. Memang agak susah ya, karena sekarang itu semua orang pada punya program, punya ilmu, punya strategi turun ke bawah. Tapi ada satu ingat, yaitu kita ketika Kementerian Kependudukan eranya Pak Haryono Suyono itu dibuat spesifik. Sehingga ada yang disebut dengan bukan deputi ya, bukan deputi direktur, setingkat direktur atau setingkat kabid begitu di tingkat pusat itu ada yang kabid fertilitas, kabid mortalitas, kabid migrasi, deputinya juga deputi kependudukan. Sekarang kita sebetulnya masih ada di sana deputi kependudukan ya. Nah, karena itu di situ ada Renduk, Damduk apalagi ya, perencanaan kependudukan, pendidikan kependudukan, dan analisa dampak kependudukan. Ini bisa dijabarkan ke bawah. Sekarang di bawah yang tidak ada itu adalah orang bagaimana tahu cara perhitungan dasar tentang kependudukan. Ini yang sering salah. Coba kalau kita bekali para PLKB kita, ya para petugas di tingkat kecamatan, nanti tingkat kabupaten, kembalikan dia paham tentang dasar-dasar kependudukan. Nah ini tidak ada, bisa jadi narasumber. Sekarang itu cara menghitung rata-rata kepadatan, itu banyak yang salah. Dan kemudian setelah itu jadikan pedoman untuk pembangunan. Begitu contoh kecil lah ya. Bila kita menghitung tentang rata-rata kepadatan penduduk ya, di atas 500 orang per kilometer persegi, itu bisa menjadikan masukan kepada rencana umum tata ruang, RUTR dan RDTR, rencana detail tata ruang. Begitu kan? Tapi kita tahu perhitungan-perhitungan itu. Apalagi sekarang ya, Gubernur Jawa Barat selalu menggambar-gambarkan tentang penataan tata ruang. Itu. Yang kedua misalnya kita menghitung tentang jumlah balita dalam desa. Jumlah balita dalam desa dibandingkan dengan penduduk, kemudian kita melahirkan berapa jumlah posyandu yang harus dibentuk. Nah, jadi ini kan begitu. Jadi ada dasarnya, dari atas ada tekanannya, perhitungannya dan indikator.
Saya kira ini akan menjadi satu yang bagus. Misalnya lagi ya kita menghitung tentang angka kelahiran. Angka kelahiran kita berikan patokan keberhasilannya berapa dari atas, tentu saja dari bupati, dari wali kota, dari gubernur dan dari pusat. Ya operatornya kita dari Menteri Kependudukan. Nah kawan-kawan yang nanti misalnya ada lomba desa. Jangan sampai lomba desa di dalam itunya salah begitu dalam perhitungan penduduknya. Aki kan ini pengalaman beberapa kali Aki jadi tim penilai lomba desa. Begitu mereka menyajikan tentang apa yang disebut dengan ekspos ya, eksposnya itu ekspos kependudukan. Sebelum ekspos kepada program-program itu bahwa desa itu adalah ekspos kependudukan, tapi kadang-kadang keliru gitu ya menurut perhitungan kita. Ini yang dan insya Allah ini harus jadi narasumbernya ditunjukkan karena kita punya label Menteri Kependudukan. Ini kalau menurut Aki secara spesifiknya. Misalnya kita bagaimana tentang menghitung laju pertumbuhan penduduk. Ya, itu kan gampang sekali. Nah, nanti kita jelaskan kepada Pak Lurah, jelaskan kepada Pak RW bahwa laju pertumbuhan penduduk di RW Bapak, laju pertumbuhan penduduk di desa Bapak, di desa Ibu, ini adalah sekian persen. Dan ini harus dari atas kan bertanya nih dari Bapeda misalnya. Berapa laju pertumbuhan penduduk desa Cihideng? Berapa kematian bayi di desa Cibodas begitu. Jadi itu yang akan menjadi pertanyaannya dari atas atau arahannya dari atas dari semua sektor. Kita yang menjadi narasumbernya. Bukan berarti hanya hitung-hitungan saja, tapi ada beberapa ya. Misalnya indikator kemiskinan, berapa persen dia kemiskinan. Kan sekarang itu masih simpang siur ke sana ke sini. Dan ini kita harus nempel datanya jangan di rumah dataku, jangan. Itu makinlah spesifik buat kita itu rumah data. Kita adalah membantu membuat monografi desa. Misalnya monografi desa itu adalah Kemendes yang bertanggung jawab. Tapi sumber perhitungannya, sumber analisanya itu adalah Menlu. Itu kayak akan punya wibawa, insya Allah akan punya wibawa. Karena sekarang tidak bertanya ke PLKB, lurahnya juga cuek. Walaupun kita sudah punya label Menteri Negara Kependudukan, Menteri Kependudukan, tapi kita tidak ditanya. Nah, mestinya kan si bupati itu membuat kebijakan bahwa Menteri Negara di desa itu perhitungan dasar kependudukan harus menjadi narasumbernya adalah PLKB. Ya, karena petugas statistik kita tidak ada di tingkat, jangankan di tingkat desa, di tingkat kecamatan juga tidak ada. Kembali ke by name, by address. Insya Allah PLKB akan ditanya lagi, tapi kita harus merapat di desanya. Kalau menurut Aki, misalnya kalau ada pertanyaan dari kabupaten, desa ini berapa jumlah balita? Sehingga kalau jumlah balita itu ada indikator kan? Misalnya ada indikator bahwa BKB itu paling banyak harus satu kelompok itu 30. Berarti kalau ada 500 balita di desa yang besar ini, di desa yang besar berarti harus ada berapa kelompok? Nah itu jadi pembangunan kan begitu. Perhitungan dampak kependudukan, perhitungan jalan, perhitungan kemiskinan dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita harus menjadi seluruh dan dampak sekian. Jadi kalau misalnya anak sekolah itu harus sekian, berapa SD yang harus dibangun? Ketika dia lulusan SD itu berapa ke SMP yang harus dibangun? Itu di kita semua. Karena mereka pada punya data masing-masing. Tapi kita harus ada kebijakan dari atas bahwa perhitungan kependudukannya nanti adalah salah satu narasumber yang paling utama adalah para petugas dari Menteri Negara Kependudukan. Dari Menteri Kependudukan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wacana dan insya Allah Aki juga akan mencari bagaimana supaya kembali eksis mah keluar ya. Eksis kita mempunyai pekerjaan khusus yang kemudian diperlukan oleh orang lain. Ya, karena sekarang ini simpang siur data, tumpang tindih data begitu. Nah, kalau ada salah satu sumber yang kemudian menjadi kewajiban, ini adalah akan menjadi mengangkat kembali
kepada citra kita dulu yang berpikiran. Nah, yang berpikiran apa? Adalah pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi dasar-dasar perhitungan kependudukannya kita bantu, kemudian arahkan kepada bagaimana angka itu menjadi pembangunan. Di situ akan terjadi pemahaman orang tentang bagaimana adalah pembangunan berwawasan kependudukan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.